negatif terhadap lingkungan. Nah, ini contohnya adalah pembuangan limbah ke saluran-saluran sungai, saluran air, dan itu bahkan mencemari laut dan membuat ikan yang banyak mati. Selanjutnya adalah komersialisasi pendidikan, perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi baru seperti komputer dan internet membawa perubahan yang sangat revolusioner terhadap kehidupan masyarakat. Jadi kita sudah mulai bergantung terhadap teknologi-teknologi. Nah, dampak globalisasi terhadap organisasi sendiri itu apa sih? Itu tadi kan kehidupan sosial masyarakat. Nah, yang kalau di dalam organisasi dan manajemen lokal sendiri, dampak globalisasi adalah adanya perubahan struktur organisasi, di mana juga ada pemberdayaan karyawan, khususnya di mana kita meletakkan pelanggan di atas segala-galanya. Jadi kita harus tahu apa sih maunya pelanggan. Nah, karyawan bergerak berdasarkan itu. Kerja semakin dirancang dalam bentuk tim daripada sendiri-sendiri. Landasan kekuatan perusahaan berubah. Dibutuhkanlah gagasan yang baik, gagasan yang lebih fleksibel dalam memenuhi atau merupakan salah satu cara yang terbaik dalam adaptasi globalisasi. Dan manajer masa kini harus mampu membangun komitmen, di mana dia harus memiliki komitmen yang kuat terhadap perusahaan dan terhadap karyawannya sendiri. Dan dia bisa mengendalikan diri secara baik dengan perencanaan yang matang, pengambilan kebijakan yang baik, serta itu semua harus berdasarkan tujuan dari organisasi itu sendiri. Dan orientasi pada human capital, di mana dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam mendukung proses pekerjaan kita. Terima kasih. Itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum ditutup. Dampak positif dari globalisasi sudah pasti. Yang pertama adalah semakin lebarnya pasar kita dalam menjual barang. Garis informasi juga semakin jelas, di mana tidak ada batasan informasi dari misalnya keahlian dari negara lain ke negara lainnya. Batas informasi semakin jelas. Nah, selain itu juga, kita juga bisa dengan mudahnya memperoleh tenaga kerja ahli, di mana kita bisa memanfaatkan itu sebagai manajer-manajer tertinggi di perusahaannya kita, karena mereka lebih paham, mereka lebih memiliki pengalaman, dan mereka juga bisa bekerja sesuai dengan target yang ditentukan. Dan kita juga karena globalisasi itu menuntut kita untuk memiliki keunggulan-keunggulan sendiri, maka kita memiliki sifat kerja atau pola kerja yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan itu lebih lebih memiliki kemampuan untuk mampu bersaing dengan negara lain. Setidaknya itu ada 4 faktor yang mempengaruhi daya saing sendiri. Pertama dari mutu. Kita harus memberikan mutu yang lebih baik, harga yang lebih diminati oleh konsumen, dan yang ketiga adalah penyerahan atau delivery. Jadi semakin cepat kita memberikan barang itu ke konsumen, karena konsumen sekarang udah nggak mau nunggu. Yang ketiga adalah pelayanan. Semakin baik kita melayani konsumen, maka konsumen akan semakin loyal terhadap produk kita. Cara kita
mengatasi dampak negatif dari globalisasi? Yaitu tadi, cara-caranya adalah kita harus mengaktifkan, yang pertama adalah intelijen kita terhadap berbisnis. Kedua adalah bagaimana intelijen kita terhadap pemasaran. Dan yang ketiga adalah kita meningkatkan intelijen kita terhadap riset bisnis. Jadi kita semakin banyak melakukan inovasi-inovasi penelitian terhadap bisnisnya kita. Jadi kita semakin banyak melakukan atau mengumpulkan informasi eksternal yang mempengaruhi bisnis kita. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan lain? Kalau enggak, saya akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sama-sama, semoga kita bisa saling bantu dan kita ketemu di tanggal 20 di Taipei, di mana teman-teman harus presentasi masing-masing. Setiap kelompok akan memiliki waktu 15 menit untuk menjelaskan PowerPoint-nya ke teman-temannya dan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih atas kehadirannya.